ketemu lagi dengan saya Om Bob. Nah, di spesial video ini saya ditemani oleh si kecil Kevin. Halo. Ya, terima kasih buat kamu yang sudah setia mengikuti channel ini, dan terima kasih buat dukungannya sudah subscribe. Ya, yang belum silahkan subscribe ya, dan klik tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapat informasi-informasi terbaru dari saya. Ya, saya berharap video channel ini itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang dalam memberikan informasi ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya spesial akan membahas produk ya yang cukup sudah populer di masyarakat. Apa itu? Madu. Madu, ya, anak kecil aja tahu madu ya. Jadi kita yang gede-gede pasti sudah kenal semua dengan produk madu. Nah, tapi ternyata teman-teman kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman bisa searching di YouTube, di channel-channel lain ya, kemudian di blog-blog, banyak orang yang rupanya masih bingung untuk mendapatkan madu yang berkualitas. Ya, banyak orang itu ada ketakutan dalam mengkonsumsi madu karena tidak yakin madu itu asli atau palsu gitu ya. Nah, spesial kali ini saya akan membahas mengenai hal madu asli dan madu palsu itu seperti apa sih sebetulnya ya, sehingga kita semua mendapat pemahaman yang benar. Jadi kita tidak takut lagi dalam membeli atau mengkonsumsi sebuah produk madu ya. Jadi jangan juga kita lantas ketakutan terus akhirnya malah kita tidak konsumsi karena pemikiran kita yang masih kurang tepat ya. Saya jelaskan ini dalam kapasitas saya sebagai seorang saintis dan biolog ya, yang sesuai dengan keilmuan saya akan membahasnya secara ilmiah ya. Nah, teman-teman, langsung aja ya. Kebetulan saya dapat kiriman nih dari seorang teman di Solo ya. Nah, kecil ya. Nah, ini dia memang apa namanya sekarang memiliki usaha peternakan madu ya. Jadi dia membuat produk madu. Nah, ini madunya ini asli teman-teman ya, karena memang dia dari ternak ya. Nah, teman-teman, berbicara mengenai madu ya, jadi kita akan bahas dulu nih ya. Madu itu sebetulnya kalau menurut saya bukan ada dua aja, atau orang sering bilang madu asli dan madu palsu. Enggak. Kalau menurut saya ada 3 macam madu sebetulnya yang beredar saat ini. Nah, 3 macam itu apa aja? Yang pertama adalah madu asli ya. Jadi madu asli ini itu adalah madu yang betul-betul dia murni ya. Jadi memang betul-betul tanpa campuran apapun, dan dia dipanen dari sarang lebahnya, kemudian diolah sedikit dengan proses mungkin pembotolan dan sebagaimana supaya dapat diperjualbelikan. Nah, itu yang disebut madu asli. Jadi pure. Nah, yang kedua adalah madu campuran. Ya, madu campuran ini itu adalah madu asli yang dia diolah dengan proses ya, proses produksi tertentu, biasanya di pabrik-pabrik atau di home industry ya, dengan ditambahkan herbal, ada yang ditambahkan mungkin pemanis ya, ada yang ditambahkan macam-macam lah, ada campurannya, ada zat tambahannya. Nah, itulah yang disebut sebagai madu campuran. Nah, madu campuran ini asli enggak? Madu campuran ini tetap kategori madu asli. Kenapa? Karena dia ada madu aslinya. Kalau benar-benar dia menggunakan madu aslinya. Nanti di akhir video saya akan ajari Anda cara membedakan produk-produk mana yang sebetulnya dia sudah mengandung madu asli atau belum. Ya, bisa dilihat hanya dari label. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga adalah madu palsu. Nah, kalau madu palsu ini sebetulnya ini ya yang jadi miss, karena kebanyakan blogger dan YouTuber itu menganggap madu campuran yang sebetulnya dia juga ada madunya itu sebagai madu palsu. Nah, padahal lebih tepatnya madu olahan atau campuran. Nah, kalau madu palsu ini itu adalah betul-betul dia tidak ada madunya, dan dia hanya zat substitusi pengganti madu. Ya, dalam hal ini bisa berisi fruktosa atau glukosa atau pemanis-pemanis lain yang sengaja diproses dan dibuat dengan ditambahkan beberapa zat seperti perasa ya, pewangi, macam-macam teman-teman, zat-zat lain pengawet gitu, sehingga menyerupai madu. Ya, itu yang baru saya setuju untuk disebut sebagai madu palsu ya. Nah, memang teman-teman, 3 jenis produk ini itu harus kita pahami ya, sehingga kita tidak langsung mengeklaim
oh madu produk ini, madunya herbal ini itu madu palsu gitu. Enggak ya, karena dia campuran masuknya golongannya, karena ada madunya dan juga ada penambahannya. Memang ada aturannya teman-teman, ya berapa persen itu minimal itu ada. Nah sekarang yang jadi pertanyaan teman-teman, banyak mitos beredar yang kadangkala itu membuat kita salah memahami mengenai madu ya. Nah hari ini saya akan sedikit membahas dan juga meluruskan. Nah saya nggak akan praktek teman-teman, karena teman-teman sudah bisa lihat di YouTube, di blogger banyak ya yang sudah mempraktekkan. Nah tapi saya akan meluruskan sedikit mengenai mitos-mitos ini ya. Nah mitos yang pertama adalah madu yang disemuti itu berarti palsu. Wah ini teman-teman, kadangkala kita sudah beli langsung dari peternak lebahnya ya, kemudian kita sudah memanen sendiri mungkin gitu, kemudian kita taruh di tempat, nah rupanya ada semut datang, lantas kita buang madunya, nggak mau, itu madu palsu, karena mungkin informasi yang kita dapat dari video-video atau dari blog-blog yang mungkin latar belakangnya kurang bisa dipertanggungjawabkan, yang mungkin juga menjadi mitos sampai sekarang bahwa madu kalau dirubung semut itu palsu. Nah itu membuat kita jadi panik, nggak mau konsumsi, padahal itu sebetulnya adalah misinformasi ya. Jadi teman-teman harus pahami, madu asli pun itu juga bisa dirubung semut ya. Ada beberapa hal yang menjadi dasar ilmiah dari alasan ini. Yang pertama ya, madu itu mengandung gula ya, gula alami ya. Dia ada gula alaminya di madu murni itu sendiri, di produk hasil lebah itu sendiri. Nah sementara semut itu juga sangat suka dengan gula, sehingga kalau ada madu di situ murni ya semut juga akan datang. Tapi memang bisa juga semut tidak datang. Nah itu tergantung pada apa teman-teman? Tergantung pada satu, tingkat kadar airnya. Kalau kadar air dari madu itu tinggi, juga dia mengental, nah itu semut itu kalau makan kan pakai belalainya itu, nah itu nggak bisa nembus karena apa? Keras ya, sehingga semut nggak mau. Atau madu itu terjadi fermentasi alami di dalamnya sehingga memunculkan aroma fermentasi dan semut itu juga menghindar ya. Nah yang kedua adalah tergantung dari nektar bunganya ya, yang dimakan madu itu apa. Kalau yang dimakan madu itu nektar bunganya adalah nektar bunga yang disukai semut ya, nah seperti apa misalnya klengkeng atau apa, ya pasti semut akan datang gitu ya. Tapi kalau coba yang dimakan itu bunga apa sambiloto atau bunga pare, yang nggak mau, semutnya pasti nggak mau ya. Nah jadi memang untuk menguji keaslian madu hanya menggunakan semut itu saya rasa itu kurang tepat ya. Jadi jangan panik dulu kalau madu Anda dirubung semut ya, belum tentu madu Anda itu palsu ya, bisa campuran, bisa juga asli ya, atau bisa juga palsu ya, jadi tergantung. Nah yang kedua, misalnya madu diteteskan ke dalam koran ya, kemudian dia muncul airnya seperti itu, atau dia mungkin bisa nembus atau enggak nembus misalnya seperti itu. Lantas kalau terjadi seperti itu, Anda punya madu hutan seperti itu terutama, kemudian Anda menyatakan madu itu palsu langsung seperti itu ya, sehingga tidak mau konsumsi, padahal bisa jadi madu Anda itu madu hutan asli ya. Nah hal-hal seperti ini teman-teman itu harus kita pahami dengan benar. Yang pertama adalah karena ini uji yang koran, kemudian uji yang korek api bisa nyala atau enggak, itu terkait dengan kadar air pada madu ya. Jadi teman-teman perlu pahami, kadar air pada madu itu satu sama lain berbeda-beda ya. Memang ada standarnya minimal 19 ya misalnya gitu, atau 20. Nah biasanya kalau kadar air yang lebih dari 20 itu madunya lebih encer ya, lebih encer, sehingga kalau Anda taruh di koran ya itu akan muncul lapisan air atau bahkan bisa tembus ya. Kalau kalian kasih korek nggak bisa nyala seperti itu, karena memang kadar airnya lebih tinggi. Dan ini bukan berarti itu palsu, karena perlu teman-teman pahami, Indonesia peternakannya itu rata-rata di hutan hujan tropis ya. Nah itu karakteristiknya memang kadar airnya itu biasanya lebih tinggi ya. Berbeda kalau kita bandingkan dengan madu di Arab mungkin ya, madu di sana lebih kental-kental karena memang kadar airnya lebih rendah ya. Nah makanya dari itu teman-teman
Ini semua hanya terkait dengan kadar air. Sehingga madu hutan pun yang mungkin memang dia tempatnya kadar airnya tinggi, ya dia akan encer ya. Nah, memang itu, tapi perlu teman-teman pahami, tidak mempengaruhi kualitas dari keaslian madu itu sendiri. Jadi misalnya madu itu encer tapi dia betul-betul dari sarang madu, ya nggak masalah, itu hanya terkait dengan kadar air saja ya. Nah, itu teman-teman hal-hal sedikit yang mungkin bisa saya jelaskan sedikit supaya kita lebih memahami mengenai madu. Nah, kemudian sekarang apa terusannya caranya supaya kita itu bisa memastikan madu itu asli atau palsu atau campuran gitu ya. Nah, saya akan kasih tips teman-teman. Sebetulnya yang bisa memastikan itu hanya satu, yaitu uji laboratorium ya, dimana itu kita bisa menguji kemurnian atau keaslian madu dengan AOAC ya, atau stabil carbon isotope ratio analisis ya. Jadi di mana itu ada metode yang mengukur rasio isotop karbon stabil ya antara protein dan senyawa gula di dalam madunya. Jika nilainya kurang dari 1%, maka biasanya itu dianggap sebagai madu murni ya. Nah, kemudian yang kedua bisa uji enzim ya. Misalnya enzim diastasenya ya, ada enggak ya. Ada SNI-nya, di mana memang kadang itu kadar enzim diastase untuk madu itu minimal 3% ya, dan kadar sukrosanya ya itu maksimal 5% ya. Namun teman-teman, kita harus memaklumi juga madu hutan tropis di Indonesia ini memang agak spesial. Kadangkala enzim diastasenya itu hanya bisa mencapai sekitar 1,5% ya. Nah, selama ada enzim diastase itu, maka madu itu intinya adalah dikatakan asli ya. Tapi kalau kita sebagai orang awam kan, masa mau beli sebotol gini aja harus ke lab gitu kan, juga nggak masuk akal gitu ya, kecuali kita mau konsumsi jangka panjang untuk keperluan tertentu, nggak masalah gitu ya. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk membedakan madu. Yang pertama adalah dari organoleptik ya, jadi dari bau dan juga rasa ya. Nah, teman-teman, kalau madu asli itu baunya itu tidak menyengat manis ya, tapi ada sedikit aroma nektar ya. Nah, itu mungkin teman-teman juga harus biasa ya, cium-cium bunga dulu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari rasa. Nah, kalau madu asli itu biasanya manisnya itu ada sensasi-sensasi pahitnya sedikit, dan juga ada sensasi-sensasi seperti kita makan bunga atau daun-daunan gitu ya, ciri khas seperti itu. Nah, itu adalah madu bisa dikatakan cukup asli ya. Sementara beda kok kalau gula, beda. Nah, memang butuh keahlian khusus kalau untuk memastikan seperti itu. Nah, kalau sebagai konsumen gimana? Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu, kita sebenarnya bisa loh baca dari label ya. Nah, teman-teman, ada aturan ya di peredaran produk di Indonesia ya. Nah, tapi teman-teman ya pastiin dulu ada BPOM-nya asli gitu, baru pakai teknik yang ini. Nah, ada peraturan label. Kalau kita amati di produk itu ada madu seperti ini ya, itu ada dua tipe, gambar kartun dan juga madunya itu foto lebah asli atau madu asli ya, bisa beda ya. Jadi madu misalnya seperti ini ya, ini madunya gambarnya lebahnya asli seperti foto, dan juga madunya asli seperti foto, bukan gambar karikatur atau animasi. Nah, itu tandanya produk ini itu secara BPOM ya, itu dia komposisinya mengandung madu asli. Karena memang persyaratan untuk mencantumkan label ya, untuk mencantumkan di gambar label ini, kalau mau mencantumkan foto yang asli seperti ini, foto madunya asli, lebahnya asli, dia harus mengandung zat yang asli itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman beli madu kemudian gambarnya ini asli seperti ini, itu teman-teman sudah minimal aman dari golongan ketiga, yaitu yang palsu ya. Kalau apes ya minimal paling dapatnya campuran, tapi ada madu aslinya gitu ya. Nah, kalau dia sebaliknya gambarnya adalah kartun ya, seperti gambar animasi kartun seperti itu berarti di produk itu dia hanya bersifat perisa madu ya, jadi tidak ada madunya sama sekali ya. Nah, itu teman-teman dari label yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin kalau masalah kekeruhan ini juga harus kita luruskan sedikit ya. Jadi tidak semua madu murni itu jernih ya. Misalnya seperti ini madu murni
ya, madu Potrojayan nih kalau mau beli. Nah, ini teman-teman itu keruh ya. Kenapa? Teman-teman, apakah kalau keruh gini itu madunya berarti banyak campurannya gitu ya? Nah, kalau di sini dia bilangnya madu murni, berarti tidak ada campuran herbal, itu kita singkirin dulu. Kemudian teman-teman, masalah keruh atau enggak itu sebetulnya hanya pada teknik pemanenan saja ya. Kalau madu pemanenannya langsung diperas seperti itu, diperas langsung, biasanya itu memang hasilnya lebih keruh ya. Kenapa teman-teman? Karena memang banyak zat-zat lain di sarang itu ya, seperti nektar, polen, macam-macam itu yang ikut larut ya. Sementara kalau mungkin memang dia teknik pemanenannya bagus ya, dengan teknik khusus, itu biasanya memang bisa lebih jernih ya. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin karena videonya sudah cukup panjang ya, jadi mungkin ini informasi sedikit yang bisa saya berikan mengenai madu, teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tanya, kita lanjut aja di kolom komentar ya, supaya tidak terlalu panjang menjelaskannya. Ya, di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi informasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga buat teman-teman yang mencari madu, supaya kita bisa memahami madu dengan baik ya. Madu di Indonesia itu bagus-bagus, madu di Indonesia itu luar biasa ya. Kalau mau pasti dapat yang asli ya, teman-teman langsung aja ke peternak lebahnya ya. Panen sendiri nanti pasti asli. Oke. Nah, mengetes madu asli yang lain teman-teman, mungkin teman-teman bawa aja madunya pulang ke rumah. Kalau yang punya istri, istrinya marah-marah, madunya asli itu ya. Ya, hanya bercanda. Oke, terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi.